Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Alamsa. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah hewan peliharaan menyerang atau membahayakan orang lain. Bagaimana pandangan hukumnya? Baik, saya akan menguraikan persoalan ini. Namun pada video kali ini saya akan membatasi pembahasan kita hanya pada aspek hukum pidananya saja. Dan untuk aspek hukum perdatanya saya akan jelaskan di video selanjutnya. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita jumpai banyak orang yang gemar memelihara hewan. Ada yang memelihara hewan hanya sekedar hobi, dan ada yang memelihara hewan sebagai usaha yang menjanjikan pundi-pundi rupiah. Namun siapa sangka, beberapa hewan peliharaan adalah hewan yang dapat dikategorikan sebagai hewan buas atau hewan berbahaya. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika hewan ini menyerang atau membahayakan orang lain? Apakah pemiliknya dapat dituntut menurut hukum atau tidak? Terkait dengan hal ini kita dapat melihat ketentuan pasal 490 KUHP yang berbunyi bahwa diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 hari atau pidana denda paling banyak Rp300. Butir 1. Barang siapa menghasut hewan terhadap orang atau terhadap hewan yang sedang ditunggangi atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan. Butir 2. Barang siapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjagaannya, bila mana hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi, atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan. Butir 3. Barang siapa tidak menjaga secukupnya binatang buas yang ada di bawah penjagaannya supaya tidak menimbulkan kerugian. Butir 4. Barang siapa memelihara binatang buas yang berbahaya dan tanpa melaporkan kepada polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, atau tidak mentaati peraturan yang diberikan oleh pejabat tersebut tentang hal itu. Nah, bila kita cermati isi pasal ini, dapat disimpulkan bahwa pemilik hewan peliharaan yang membahayakan orang lain ini dapat dilaporkan berdasarkan ketentuan pasal 490 butir 2 dan butir 3 KUHP, yakni pemilik hewan dianggap tidak menjaga secukupnya atau tidak mencegah hewan tersebut pada saat hewan tersebut menyerang orang lain. Konteks diksi menyerang di dalam pasal ini kemudian diperjelas kembali oleh S.R. Cianturi di dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP beserta uraiannya. Pada halaman 389 disebutkan bahwa menyerang tidak harus menimbulkan kerugian fisik pada korban yang diserangnya atau pada orang yang diserangnya. Jadi, jika hewan peliharaan menyerang seseorang atau membahayakan orang lain, menurut KUHP, pemiliknya dapat dituntut atau pemiliknya diancam dengan ancaman pidana berdasarkan ketentuan pasal 490 butir 2 dan butir 3 ini. Dan untuk dipahami bersama bahwa unsur pasal ini tetap terpenuhi meskipun korbannya tidak mengalami luka fisik. Bahkan jika serangan hewan ini dapat mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau mengakibatkan orang lain luka berat, maka pemiliknya dapat diancam dengan ketentuan pasal 359 dan 360 KUHP yang ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Dan kalau serangan hewan ini dapat mengakibatkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul suatu penyakit atau muncul suatu halangan tertentu sehingga orang lain tidak dapat menjalankan pekerjaan tertentu, maka pemiliknya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan pidana kurungan paling lama 6 bulan. Jadi, jika Anda adalah salah satu orang yang memelihara hewan peliharaan yang dapat dikategorikan sebagai hewan buas atau hewan yang berbahaya, maka sebaiknya Anda harus menjaga hewan Anda sebaik mungkin. Jangan sampai satu waktu hewan Anda tiba-tiba berubah menjadi agresif dan dapat membahayakan orang lain. Dan jika Anda merupakan salah satu korban dari hewan peliharaan ini, maka Anda dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Adi Alamsa pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.